Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sobahul khair, ananda soleh-soleha hebat. Kaifa halukum? Semoga ananda semuanya yang masih belajar dari rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu karena Allah lillahi ta'ala. Ananda soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah, apakah ananda ada yang tahu setiap tanggal 12 Rabiul Awal umat Islam memperingati hari apa? Ya, benar sekali. Umat Islam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah tokoh penting dalam sejarah umat Islam. Kisah perjalanan hidupnya mengandung banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita jadikan teladan. Selain itu, kisah perjalanannya mengandung banyak sekali cobaan dan rintangan. Namun, selalu beliau hadapi dengan sabar. Maka tidak diragukan lagi, Nabi Muhammad SAW menjadi suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia dari zaman kenabian sampai pada zaman modern seperti sekarang ini. Ananda soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahkah Ananda mengenal sosok beliau? Sudahkah Ananda mencintai dan mengagumi sosok Nabi Muhammad SAW yang bahkan di akhir hidupnya memikirkan kita umatnya yang hina dina ini? Mari Ananda soleh-soleha, belum terlambat waktu kita untuk kembali mengenal sosok Nabi Muhammad SAW yang nanti insya Allah akan memberikan kita rahmat dan syafaatnya ketika kita di yaumil akhir nanti. Ananda soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari Ananda soleh-soleha ibu ajak untuk mengulang kembali kisah Nabi Muhammad SAW mulai dari beliau dilahirkan sampai beliau kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah di tengah keluarga Bani Hisham pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahb. Kakeknya bernama Abdul Muthalib yang dipercaya untuk menjaga Ka'bah. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, pada zaman itu disebut zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, di mana masyarakatnya selalu berbuat maksiat, selalu bermabuk-mabukan, kemudian selalu merendahkan para wanita. Mereka menyembah berhala yang disebut Manat, Uzza, dan Lata. Mereka hidup berpindah-pindah dalam suatu kelompok yang disebut kabilah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun gajah dikarenakan pada saat itu gubernur Habsyi yang bernama Abraha ingin meruntuhkan Ka'bah. Pada saat hendak meruntuhkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil yang membawa kerikil sijil di atas kepala mereka, lalu menjatuhkan batu sijil itu di atas tanah yang panas. Mereka tak ubahnya seperti daun yang dimakan ulat. Tubuh mereka habis terkena batu panas yang dijatuhkan oleh burung ababil. Kejadian ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Fil dari ayat 1 sampai ayat 5. Nabi Muhammad SAW setelah sempat disusui oleh ibundanya Aminah, Nabi Muhammad juga disusui oleh Suwaibah, yaitu hamba sahaya dari Abu Lahab. Kemudian kakeknya, Abdul Muthalib, mengikuti tradisi bangsa Arab mencari wanita-wanita yang hendak menyusui anak-anaknya. Hal ini bertujuan agar anak-anak tersebut menjadi lebih kuat dan tahan terhadap penyakit. Terpilihlah Halimah As-Sa'diyah yang berasal dari Bani Sa'ad untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Kehidupan Bani Sa'ad sebelum Nabi Muhammad tinggal di sana, mereka sedang mengalami masa paceklik.
Tanaman mati, hewan ternaknya pun kurus-kurus. Namun, setelah Nabi Muhammad bersama Halimah As-Sa'diyah tinggal di Bani Sa'ad, kehidupan Bani Sa'ad berubah total. Tanamannya menghijau, kemudian hewan-hewan ternaknya memiliki susu yang banyak dan gemuk-gemuk. Pada saat beliau berusia 4 tahun, terjadi peristiwa pembelahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Saat itu Rasulullah sedang bermain bersama teman-temannya. Malaikat Jibril lalu memegang tangan beliau dan menelentangkannya dan membelah dada beliau. Jibril pun mengambil hati Rasulullah SAW dan segumpal darah Rasulullah. Kemudian, apa kata Jibril? "Wahai Rasulullah, inilah bagian setan yang ada pada dirimu." Malaikat Jibril selanjutnya mencuci di dalam baskom yang berasal dari emas dengan menggunakan air Zam-Zam. Melihat peristiwa itu, Halimah As-Sa'diyah merasa khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian, Halimah pun mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibundanya. Pada suatu masa, Aminah ingin mengunjungi makam ayah Nabi Muhammad yang berada di Yathrib. Aminah membawa pembantunya yang bernama Ummu Aiman. Mereka tinggal di sana hampir 1 bulan. Kemudian, mereka hendak kembali ke Mekah. Namun, ketika di perjalanan, ibunda Rasulullah jatuh sakit sampai ibundanya meninggal dunia di Abwa, daerah pertengahan antara Mekah dan Madinah. Setelah ibunda Nabi Muhammad meninggal dunia, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib sampai Nabi berusia 8 tahun. Kemudian, kakek Nabi Muhammad meninggal dunia. Sebelum meninggal, Abu Muthalib menitipkan Nabi Muhammad kepada Abu Thalib. Abu Thalib amat menyayangi Rasulullah. Abu Thalib selalu mementingkan kepentingan Rasulullah dibanding kepentingan anak-anaknya. Rasulullah mengembala domba-domba ternak dari pamannya. Pada usia 12 tahun, Rasulullah diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Setelah sampai di Busra, yaitu tepatnya di daerah Syam, mereka bertemu seorang rohib atau pendeta yang sering disebut dengan Buhairah. Kemudian Buhairah mengajak Nabi Muhammad beserta Abu Thalib untuk singgah di kediamannya. Rohib ini sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Dengan melihat sifat dari Rasulullah, rohib ini kemudian memegang Rasulullah sambil berkata, "Orang ini adalah pemimpin seluruh umat. Dialah yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Mendengar hal ini, Abu Thalib pun terkejut dan berkata kepada rohib tersebut, "Dari mana engkau tahu hal ini?" Rohib pun berkata, "Semenjak kalian tiba di Aqobah, tidak ada sedikit pun batu dan pepohonan kecuali mereka bersujud kepada Muhammad SAW. Selain itu, tanda lain yang terlihat dari Rasulullah adalah terdapatnya tanda seperti bentuk apel di bawah bagian bahunya, dan ini juga tercatat di dalam kitab kami." Rohib pun menitipkan pesan kepada paman Rasulullah untuk mereka segera kembali agar mereka tidak diganggu oleh kaum musyrikin. Pada saat usia Nabi 15 tahun, terjadi peperangan yang dinamakan Perang Fijar, yakni antara Quraisy bersama Kinana dan Qais Ailan. Dinamakan Perang Fijar karena terjadi pelanggaran hukum Arab dan bangsa-bangsa Arab. Pada saat peperangan itu, Rasulullah bertugas untuk mengambilkan anak-anak panah yang diberikan kepada paman-paman beliau. Nah, perang ini berakhir dengan sebuah perjanjian dan kesepakatan yang dinamakan Ahlul Fudul. Pada saat usia 25 tahun, Rasulullah pergi berdagang untuk memperdagangkan barang-barang milik Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah sosok wanita yang cerdas, kemudian terpandang dan kaya raya. Saat itu Rasulullah ditemani oleh pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Setelah mereka kembali dari Mekah, mendengar perkataan Maisarah, Khadijah teramat takjub akan sikap mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kemudian Khadijah meminta sahabatnya Nafisah binti Munia untuk menjodohkan beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Usia Khadijah saat itu adalah 40 tahun dan usia Nabi Muhammad saat itu adalah 25 tahun. Khadijah adalah wanita pertama yang
Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW sampai Khadijah meninggal dunia. Mereka mempunyai 6 orang anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan, di mana 2 putra laki-lakinya meninggal sejak mereka kecil. Pada usia 35 tahun terjadi renovasi Ka'bah, di mana para kafilah saling memperebutkan diri untuk meletakkan Hajar Aswad. Bahkan perselisihan ini sampai terlaksana 4 hingga 5 hari dan hingga terjadi pertumpahan darah. Kemudian salah seorang kafilah memberikan pesan bahwasanya barang siapa yang pertama kali masuk dari depan pintu masjid itu, dialah yang berhak menyelesaikan urusan ini. Maka dengan takdir Allah, Rasulullah lah yang tampil di depan pintu masjid itu dan menyelesaikan urusan ini. Rasulullah meminta selendang pada para kafilah tersebut, lalu meletakkan Hajar Aswad di bagian tengah selendang. Kemudian meminta para pemuka kafilah tersebut memegang bagian-bagian ujung dari selendang. Ketika sudah tiba di tempat penempatannya, Rasulullah SAW pun mengambil Hajar Aswad itu dan meletakkannya ke tempat yang semula. Selagi usia Rasulullah menginjak 40 tahun, Rasul sering mengasingkan diri di Gua Hira yang berada di Jabal Nur. Hingga pada saat usia beliau 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Tanda-tanda kenabiannya sudah mulai muncul, yaitu mimpi yang hakiki. Beliau bermimpi selama hampir 6 bulan, mimpinya berupa fajar yang menyingsing. Wahyu pertama yang diturunkan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Setelah beberapa hari, wahyu tersebut tak kunjung datang hingga turun wahyu kedua, yakni surah Al-Muddatsir dari ayat 1 sampai ayat 5. Hingga seterusnya berlanjut turun wahyu dari malaikat Jibril. Ialah Waraqah bin Naufal, paman dari Khadijah yang terkenal masyhur di kota Makkah dengan keluasan ilmunya di agama Samawi. Ketika Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, kemudian Khadijah menceritakan semuanya kepada Waraqah. Waraqah pun berkata, "Demi Tuhan yang nyawaku berada pada genggamannya, ia Muhammad adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk seluruh umat." Setelah menerima wahyu, dakwah Nabi Muhammad dilakukan secara diam-diam selama 3 tahun. Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya di sekitar lingkungan keluarganya, kerabat dekat, dan sahabat-sahabat karib beliau. Mereka dinamakan Ashabikunal Awalun atau yang terdahulu dan yang pertama kali masuk Islam. Dakwah terang-terangan dilakukan oleh Nabi pada masa keempat kenabian sampai pada masa 10 kenabiannya. Beliau kemudian berdiri di Bukit Safa sambil berkata, "Wahai orang-orang, berkumpullah." Maka seluruh kaum Quraisy berkumpul dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah menyuruh kepada mereka untuk kembali ke jalan Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Namun, tak ada satupun yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena banyaknya tekanan yang dialami oleh kaum muslimin dari kaum Quraisy, maka mereka hijrah ke Habasyah. Melihat kondisi kaum muslimin seperti itu, tentu kaum Quraisy tidak tinggal diam. Mereka selalu mencoba untuk menyakiti kaum muslimin. Puncaknya ketika 2 orang pemuda dari Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab, masuk ke dalam agama Islam. Kemudian pada saat itu terjadi pemboikotan secara menyeluruh sehingga menyebabkan Bani Al-Muthalib kelaparan. Kaum Quraisy tidak berhenti untuk mengganggu Rasulullah dan kaum muslimin. Abu Thalib pada saat itu sudah berusia renta, tidak lagi bisa untuk melindungi Rasulullah dari serangan kaum Quraisy. Kemudian Abu Thalib pun jatuh sakit. Pada usia 88 tahun, Abu Thalib pun meninggal dunia. Selang beberapa bulan setelahnya, seseorang yang selalu mendampingi beliau di kala susah dan senang, yaitu istri beliau Khadijah binti Khuwailid pun meninggal dunia. Bertambah-tambahlah kesedihan Rasulullah pada saat itu. Setelah sepeninggalnya Abu Thalib, kaum Quraisy semakin menjadi-jadi untuk mengganggu dan menyiksa Rasulullah SAW. Pernah pada suatu saat
Rasulullah dilempari debu oleh kaum Quraisy. Dan ketika pulang, debu tersebut masih berada di atas kepala beliau. Kemudian salah satu putrinya bangkit sambil menangis dan membersihkan debu yang ada di atas kepala Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Janganlah menangis anakku, sesungguhnya Allah selalu melindungi bapakmu ini." Maka pada saat itu disebutlah tahun kesedihan atau Amul Husni. Rasulullah SAW kemudian berdakwah di luar Mekah, tepatnya di Taif. Dia ditemani oleh pembantunya yang bernama Zaid bin Haritsah. Di sana mereka berdua pun mengalami kondisi yang sama, yakni mereka dicela, dihina, bahkan dilempari batu sampai berdarah Rasulullah SAW. Namun Rasulullah tidak pernah sedikit pun berhenti, bahkan gentar untuk terus melanjutkan dakwahnya. Ananda soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kejadian ini Rasulullah mendapat hadiah oleh Allah berupa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab, di mana Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki burak, yaitu hewan yang memiliki kecepatan yang teramat cepat. Kemudian Rasulullah SAW Mi'raj ke Baitul Maqdis hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Pada perjalanan inilah diturunkannya perintah untuk sholat 5 waktu. Ananda soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW kemudian hijrah ke Madinah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Untuk melindungi diri dari serangan kaum Quraisy, mereka tinggal di Gua Sur selama 3 hari. Dikarenakan kaum Quraisy tidak berhenti untuk menyakiti kaum muslimin, maka turunlah wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril untuk berperang melawan kaum Quraisy. Hal ini difirmankan pada Quran Surah Al-Hajj ayat 39. Beberapa perang sudah diikuti oleh Rasulullah SAW bersama kaum muslimin. Ada beberapa peperangan yang mereka menangkan dan ada pula mereka mengalami kekalahan. Pada awalnya terjadi perang Badar Kubro, di mana Rasulullah membawa pasukannya sebanyak 313 pasukan melawan 1000 kaum Quraisy. Dengan kuasa Allah dan bantuan Allah, diturunkanlah para malaikat untuk membantu kaum muslimin melawan kaum Quraisy. Sehingga alhamdulillah pada saat perang tersebut Rasulullah beserta kaum muslimin mengalami kemenangan. Kemudian setelah itu terjadi juga perang Uhud, di mana pada perang ini adalah perang ajang pembalasan dendam kaum Quraisy karena pemuka kaumnya meninggal dunia pada saat perang Badar. Ada juga perang Khandak. Perang Khandak ini adalah perang ketika kaum kafir Quraisy bersama kaum Yahudi berkumpul bersekutu untuk menyakiti dan menghabisi kaum muslimin. Rasulullah mulai sakit. Di sana Rasulullah menjalankan haji dan Rasulullah itikaf selama 20 hari. Biasanya Rasulullah hanya beritikaf selama 10 hari. Kemudian pada saat itu pula Rasulullah memberikan banyak wasiat kepada para sahabat sebelum sepeninggal beliau. Rasul pun meminta seluruh istri-istrinya untuk meridhoi Rasulullah untuk tinggal bersama Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW pun meninggal dunia pada usia 63 tahun. Pada saat meninggal dunia, sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq sedang tidak berada di Madinah. Mendengar kematian Rasulullah, Abu Bakar segera mengunjungi rumah Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq lalu membuka penutup dari Rasulullah seraya menangis di hadapan Rasulullah. Abu Bakar pun keluar dari ruangan rumah Aisyah sembari berkata dan berpidato kepada seluruh kaum muslimin. Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad SAW, maka kini ia telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Baik ananda soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sedikit kisah Rasulullah SAW. Semoga ananda semua dan kita semua dapat mengambil pelajaran dan selalu menjadikan Rasulullah SAW adalah suri tauladan untuk kehidupan kita. Sekali lagi, semoga kita semua adalah hamba-hamba Allah
yang nanti kelak di yaumul mahsyar mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Afwan minkum, segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangannya datang dari ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.